Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala kulli wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau kita masih bisa bermedia meskipun dalam media ini, sosial media ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa saya panjatkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dapat terangkis dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya diri Islam. Selanjutnya, terima kasih banyak kepada Bapak Fadil Syah selaku pengampu mata kuliah ekonomi mendidikan di sini, dan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang diskriminasi harga yang personal dan nubing. Kami terdiri dari 3 kelompok, yakni Rizky Delia Rahmawati, Mufaridah, dan saya pribadi Muhammad Idris, di mana saya Muhammad Idris akan mempresentasikan tentang diskriminasi harga itu sendiri. Pengertian dari diskriminasi harga itu sendiri. Nah, pengertian dari diskriminasi harga itu sendiri adalah merupakan suatu kebijakan di mana penjual membebankan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda juga. Nah, dalam maksud ini yaitu penjual menetapkan harganya dengan sedemikian rupa sehingga dua pembeli tersebut membayar dua harga yang berbeda dengan suatu produk yang sama. Nah, di sini pada diskriminasi harga di sini sangat menguntungkan sekali bagi penjual jika konsumennya itu sendiri tidak yang berbeda itu juga memiliki elastisitas permintaan yang berbeda. Nah, dengan demikian pendapatan marginal di suatu kelompok pelanggan ataupun konsumen itu sendiri akan berbeda. Itu akan sama, namun hanya saja harga di setiap kelompok itu bervariasi. Ketika diskriminasi harga itu sendiri digunakan dalam hal mengurangi suatu persaingan, contohnya itu dengan mengikat harga yang begitu murah untuk pembelian barang ataupun jasa kepada konsumen itu sendiri, maka hal ini akan dikenakan suatu pelanggaran peraturan. Karena kenapa? Karena hal ini karena dilakukan anti monopoli itu sendiri. Nah, dalam diskriminasi harga itu sendiri perlu diketahui oleh teman-teman di sini kayak saya contohkan langsung kayak di mana sekarang kan waktunya hari raya Idul Fitri, di mana sebelum hari raya untuk produk baju ataupun kotung kaos itu sendiri harganya itu kan terbilang sangat murah. Beda halnya dengan ketika dijual per hari raya itu sendiri, nantinya itu akan naik. Nah, hal itu dikarenakan diskriminasi harga, di mana satu produk tapi oleh konsumen yang berbeda itu. Nah, di sini selanjutnya itu jenis-jenis dari diskriminasi harga itu sendiri. Di sini saya mengelompokkan jenis diskriminasi harga itu ada 3. Dalam jurnal yang saya baca itu ada 3. Yang pertama itu diskriminasi harga tingkat pertama, yang kedua itu diskriminasi harga tingkat kedua, yang ketiga itu diskriminasi harga tingkat ketiga. Nah, dari diskriminasi harga tingkat pertama yaitu istilahnya first degree discrimination. Nah, dalam di sini perlu diketahui oleh teman-teman bahwa diskriminasi harga tingkat pertama di sini dapat dibedakan tingkat pertama ini juga bisa dikatakan dengan diskriminasi harga sempurna. Karena apa? Karena hal ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap konsumennya berdasarkan harga reservasi kesediaan untuk membayar masing-masing konsumen itu sendiri. Nah, walaupun biaya yang ditetapkan itu berbeda, tetapi
biaya yang dikeluarkan itu oleh produsen itu sendiri ini sama. Nah, hal ini walaupun biaya itu dikeluarkan itu berbeda, tapi dalam produsen itu yang dikeluarkan sama. Nah, maksudnya contoh di sini saya contohkan langsung yaitu harga penerbangan dan pelayanan dokter. Nah, kenapa hal itu saya contohkan itu? Semisal dalam penerbangan airlines, air apa ya, Lion Air ataupun yang lainnya itu ketika ketika kita memesan tiket di sebelum penerbangan itu, sebelum hari-harinya itu, harganya itu terbilang cukup murah. Sekitaran saya contohkan itu semuanya 700. Sedangkan ketika membeli tiket pada hari-harinya itu sekitaran 1.400.000. Nah, berarti hal itu akan jauh beda. Hal itu dikatakan dengan diskriminasi harga. Sama dengan halnya dengan pelayanan dokter. Ketika pasien itu periksa kepada dokter itu, pasti dokter itu akan melihat dari sisi ekonominya itu sendiri. Nah, di sini ketika pasien itu ekonominya ya sedikit lemah, maka bisa saja dokter itu akan menggratiskan kepada konsumen itu sendiri, bahkan bisa saja ya bayar sedikit itulah, ataupun sedangkan kepada konsumen yang lumayan mampu ataupun sudah mampu, maka dokter akan memberikan ataupun disarankan untuk membayar hal itu. Nah, itu. Yang kedua itu diskriminasi harga tingkat kedua. Nah, di sini diskriminasi tingkat kedua itu dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda terhadap batch ataupun produk yang akan dijual. Nah, diskriminasi harga ini dilakukan karena perusahaan tersebut tidak memiliki informasi mengenai barang reservasi konsumen. Nah, saya contohkan perbedaan di sini yaitu pada pembelian grosiran dan pembelian eceran pada mie instan ataupun mie goreng. Nah, di mana ketika kita membeli mie goreng, ketika membeli mie goreng satu bungkus itu akan jauh lebih murah daripada kita membeli satu eceran ataupun satu saja. Karena ketika kita hitung jumlah satu eceran ketimbang satu kardus, maka setidaknya lebih mahal yang satu eceran. Kenapa? Ketika kita membeli semuanya yang satu kardus itu isi 40, bisa saja hal itu akan lebih murah. Nah, itu saya contohkan begitu. Mungkin dari teman-teman bisa dilihat nantinya di papernya tentang contoh dari saya kasih data-datanya tentang contoh dari harga tingkat kedua sendiri. Selanjutnya yaitu diskriminasi harga tingkat tiga. Harga tingkat tiga di sini dilakukan dengan menerapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap kelompok konsumen berdasarkan harga reservasi masing-masing kelompok konsumen, ataupun diskriminasi harga di sini terjadi ketika perusahaan monopoli menjual output untuk harga yang berbeda kepada orang yang berbeda juga. Tetapi setiap unit output itu yang dijual kepada orang tertentu dijual dengan harga yang sama. Ini adalah bentuk diskriminasi harga yang paling umum. Nah, hal ini yang diskriminasi harga yang tingkat ketiga ini paling umum. Karena kenapa? Contohnya saya langsung kepada saya contohkan kayak ongkos minibus bagi mahasiswa. Ongkos minibus dari Bangkalan kayak ke Makassar itu jauh lebih murah daripada ongkosnya orang berpedagang. Karena kenapa? Karena mahasiswa ataupun murid dengan orang pengusaha itu nantinya akan beda. Karena kenapa? Karena itu diskriminasi harga itu sendiri. Karena mahasiswa itu digunakan untuk belajar, sedangkan pengusaha nantinya kenapa produsen ataupun angkot itu seperti hal itu, karena beliau itu mengaca bahwasanya orang pengusaha itu pasti banyak uangnya gitu. Nah, mungkin ada dari teman-teman nantinya kurang dipahami, bisa ditanyakan di akhir sesi. Mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada presentasi kedua. Selanjutnya saya Mumfarida NIM 099 akan menjelaskan tentang pengertian dumping. Menurut aturan The General Agreement on Tariff and Trade atau GATT, pengertian dumping sendiri yaitu keadaan suatu produk dimasukkan ke dalam pasar negara lain dengan harga lebih rendah dari harga normal. Nah, hal ini dapat berarti bahwa harga yang lebih rendah dari harga jual di dalam negara pengekspor. Dalam hal ini juga tidak adanya penjual di negara pengekspor untuk produk tersebut harga yang lebih rendah dari harga jual di negara pengimpor lain, atau setelah dikoreksi dengan biaya pengangkutan dan biaya-biaya yang lain, biaya yang lazim dalam perdagangan. Kemudian adapun pengertian lain menurut kamus istilah, yaitu di mana perdagangan internasional, dumping merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri. Nah, sesuai peraturan GATT tadi di awal, bahwa praktek dumping dianggap sebagai praktek perdagangan yang tidak jujur dan dapat merugikan produsen atau produk saingan serta mengacaukan sistem pasar internasional. Nah, penurunan harga pada dasarnya dapat disahkan selama tidak ada pihak yang dirugikan. Artinya bahwa dumping secara teknis sah menurut peraturan GATT tadi, kecuali jika ada pihak yang dirugikan, maka dianggap dumping ini tidak sah. Kemudian adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dumping sendiri yaitu adalah sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali, dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan, sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali. Jadi pengertian dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau bisa jadi dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. Nah, suatu produk juga dinilai termasuk kualifikasi dumping jika barang tersebut diperdagangkan di dalam pasar negara lain dengan harga lebih rendah dan dari nilai nominalnya atau its normal value, atau jika harga ekspor produk itu lebih rendah dari harga normal, maka yang berlaku untuk barang yang sejenis di negara importir tempat barang ekspor itu dipasarkan. Seperti itu saja pengertian dari dumping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Delia Rahmawati, NIM 091. Di sini saya selaku pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang pengaturan dumping dalam perdagangan internasional. Dumping tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yakni praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar. WTO di dalam GATT ini mengatur masalah dumping yang dianggap sebagai persaingan bisnis yang tidak sehat melalui diskriminasi harga. Di sini ada ketentuan-ketentuan yang menyebabkan praktik dumping itu dilarang, namun ada ketentuan yang memperbolehkan. Ada GATT yang melarang praktik dumping dengan ketentuan sebagai berikut. Harus ada tindakan dumping yang less than fair value, yakni di bawah harga normal. Yang kedua yaitu harus ada kerugian material di negara importer. Yang ketiga adanya casualing, yakni hubungan sebab akibat antara dumping dengan kerugian yang terjadi. Yang maksudnya apabila ada praktik dumping namun tidak menyebabkan kerugian material di negara importer, maka praktik dumping tersebut tidak dilarang.
WTO ini tidak melarang dumping, atau dengan kata lain, dumping itu bukan suatu tindakan yang dilarang, namun WTO mengatur bagi negara yang merasa dirugikan akibat dumping untuk mengajukan keberatan sampai dijatuhkan anti-dumping duty sesuai dengan selisih harga normal dan harga dumping yang disebut dengan margin dumping. Dalam pasal 7 persetujuan anti-dumping ini bahkan diatur mengenai tindakan sementara yang boleh diambil suatu negara anggota yang terkena dumping pada saat dimulainya penyelidikan untuk pencegahan kerugian yang semakin sulit dihindari ketika masih dalam proses penyelidikan. Namun, jika setelah proses penyelidikan tidak terbukti adanya dumping, maka biaya tambahan sementara harus dihentikan dan dikembalikan. Pasal 6 GATT mengatur anti-dumping tambahan. Pasal ini berperan cukup penting dan cukup banyak digunakan oleh negara-negara memuju terhadap produk-produk negara sedang berkembang. Negara maju menuduh negara yang sedang berkembang telah memasukkan barang ke dalam pasar negara maju dengan harga dumping. Di sini ada batasan pengertian harga di bawah harga normal, yaitu yang pertama, lebih rendah dari harga produk di negara produk tersebut akan dikonsumsi di negara pengekspor, yang artinya harga domestik. Yang kedua yaitu ketika tidak ada petunjuk mengenai harga domestik, harga normal adalah harga tertinggi untuk produk tersebut yang ditunjuk untuk diekspor ke negara ketiga. Yang ketiga yaitu biaya produksi untuk produk tersebut ditambah biaya tambahan, ongkos-ongkos, dan keuntungan yang layak. Nah, apabila suatu negara itu menemukan bukti-bukti positif bahwa suatu produk tersebut adalah dumping, maka negara tersebut dapat mengenakan biaya masuk anti-dumping dan biaya masuk tambahan atas produk tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.